God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do. And I will love you, Lord, my strength. And I will love you, Lord, my shield. And I will love you, Lord, my rock. Forever all my days I will love you, God. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh.
Lalu apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia. Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan, walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya bisa melihat tangan-tangan yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca Mazmur 91 dan saya percaya ayat ini gak cuma sekedar kita baca tiap hari Minggu, tapi kita baca dengan penuh keimanan dan penuh keyakinan dan kita hidupi hari-hari kita. Amin saudara. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu. Kami percaya pemeliharaanmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu ada bersama sedangkan kita. Amin saudara. Dunia gak semakin baik, hari-hari kita gak semakin baik saudara. Tapi satu yang saya percaya, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia berjalan bersama kita, memberikan kita kekuatan. Amin. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang dahsyat. Mari sama-sama saudara kita angkat pujian. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
bersama-sama kita bangkit berdiri saudara dan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan,
Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap menyembah-Mu. Kami mau tetap meninggikan nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami, gak akan buat kami berhenti untuk menyembah Raja kami. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Segalanya, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dengan segenap hatimu ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya di dalam roh-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran selama hanya di dalam roh-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kemuliaan buat Tuhan, yang paling meriah buat Yesus, sebab Dia baik selama-lamanya. Yang siap bersukacita karena Tuhan ada di dalam kita, sama-sama kita katakan amin. Salam kiri kanan saudara dan katakan sebab Dia baik selama-lamanya. Amin. Semua yang bersukacita, mari kita sama-sama bertepuk tangan saudara. Hey. Amin. Yang percaya katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Anak-anak generasi Yeremia boleh maju ke depan. Kita nyanyi depan sini yuk, anak-anak Yeremia mana? Hey, yang merasa masih muda bisa maju ke depan sama-sama nyanyi yuk. Hey, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. Walaupun lembah lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku.
selamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Sebab Dia. Mana suaranya anak-anak Tuhan di tempat ini? Amin. Haleluya. Amin. Sebab Dia. Untuk selamanya. Amin. Sekali lagi ya jemaat Tuhan tempat ini. Oh, sebab Dia baik. Amin. Ku akan pujilah Dia Tuhan. Amin. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Amin. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus. Sebab Dia baik. Oh. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang selalu baik sama kita. Haleluya. Oh. Saudara-saudara, di tempat ini ada generasi Yeremia. Bisa angkat tangannya yang merasa muda. Saya sih udah bukan Yeremia ya. Udah Yakub kayaknya ya. Tapi generasi Yeremia bisa maju ke depan. Kita mau puji Tuhan sama-sama. Karena Dia Tuhan yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Yang merasa generasi Yeremia, mari kita puji Tuhan sama-sama. Come on. Haleluya. Haleluya. Amin. Semuanya yang percaya sama-sama kita katakan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Katakan sama-sama. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua yang percaya sama-sama katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Yesus, Yesus Kaulah Raja Mulia. Semuanya bertepuk tangan. Katakan, haleluya. Amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Siapa yang layak saudara? Hanya Dia. Kau yang layak. Yes. Woo. Semua yang percaya katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Haleluya. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Amin. Yesus Kau. Coba Tuhan katakan. Ajaib. Amin. Katakan dengan imanmu saudara-saudara. Buat Yesus satu-satunya. Layak. Haleluya. Oh. Raja mulia.
Saya percaya bahwa dalam hidup kita nggak pernah terhindar dari yang namanya masalah pergumulan hidup, saudara. Dan saya juga kita sadar betul bahwa waktu kita ikut Tuhan, Tuhan gak pernah bilang kalau kita ikut Tuhan, hidup kita gak ada masalah. Tuhan juga gak pernah bilang kalau kita ikut Tuhan, kita gak akan mengalami sakit hati, tidak akan sakit tubuh kita. Tuhan gak pernah bilang seperti itu, Tuhan gak pernah janji seperti itu. Tapi yang saya percaya waktu kita mengalami apapun yang kita hadapi, saudara, Tuhan bilang bahwa Dia selalu berjalan bersama dengan kita. Dia Tuhan yang selalu memegang tangan kita dan Dia berkata, tenanglah dan berdoalah. Aku akan selalu bersama-sama dengan engkau. Dan saya percaya bahwa itu yang jadi iman kita, yang menjadi janji Tuhan buat hidup kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Oh, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami percaya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, saudara, katakan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah
Katakan dengan iman kita, saudara. Bapa, Dia mulia. Sekali lagi jemaat Tuhan, engkau katakan dari hatimu, mengalir. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, yang datang dari hadirat-Mu, dengan ketenangan yang ada dalam hadirat-Mu, kami akan menerima firman.
Firman yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena firman itulah yang menjadikan kematian dibangkitkan. Firman yang menjadikan badai diteduhkan. Firman yang menjadikan laut yang dibelah. Bukan karena kami benar tapi kami dibenarkan. Bukan karena kami suci tapi kami disucikan. Maka firman yang Tuhan taruhkan dalam hatiku, orang yang paling hina di antara orang yang paling berdosa, Kau anugerahkan dan Kau akan ubahkan. Karena bukan hanya yang mendengar, tapi juga aku yang berbicara, diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Dan kami siap, sama-sama yang siap dengan suara keras, kita katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum duduk, tepuk tangannya di extend untuk pemuji, untuk pemusik, untuk tim production, dan untuk semua para penata layanan hari ini. Silahkan kembali duduk. Shalom. Maaf saya tidak tanya apa kabar, karena kehadiran Anda hari ini di ruangan ini membuktikan Tuhan baik. Saya lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan. Katakan kepada sebelah kanan kiri, bilang begini, Yesus teh edun bagerna. Teu aya nu siga Tuhan Yesus teh edun pisan bagerna. Karena saya bukan anak Jaksel, kalau anak Jaksel harus agak Inggris-Inggrisan. Jujur li, saya bukan anak Jaksel, saya anak Tangsel. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan Anda. Saya berikan judul tema khotbah hari ini, sesuatu yang kiasan, sesuatu yang figuratif. Tapi lahir dari sebuah permohonan daripada para murid ketika itu bertanya bagaimana cara kami berdoa. Dan salah satu statement yang kuat dari doa Bapa kami yaitu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Nah, bagi teman-teman yang biasa mencatat, silahkan catat, karena sorga itu bukan lokasi tapi situasi. Tolong katakan amin. Saudaraku, sorga itu bukan lokasi. Sorga adalah kondisi. Maka secara figuratif, kita nanti akan lihat ayatnya. Saya berikan judul tema khotbah hari ini yaitu kebun buah-buahan. Karena nanti kita akan lihat ayatnya, Tuhan inginkan sebuah transformasi dari kehidupan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Tetapi bagi Anda yang sudah membuka note, karena saya tahu persis ketika Anda mencatat khotbah, Anda sedang menghormati Tuhan. Ketika Anda mencatat khotbah, Anda sedang menghormati firman. Tapi terlebih daripada itu, ketika Anda mencatat, sebetulnya Anda sedang menolong diri Anda sendiri. Kenapa? Karena setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah gagal. Tolong katakan ya. Yang jadi masalah adalah 2-3 hari mendatang Anda sudah lupa kalau tidak dicatat. Tapi kalau dicatat itu akan menjadi reminder kembali, karena saya tahu proses inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Perkawinan kita, keluarga kita, keuangan kita, keluar masuk kita adalah kebun buah-buahan. Kenapa? Catat dengan cepat. Karena kebun buah-buahan, prinsip yang pertama yaitu disengaja. Katakan bersama dengan saya, disengaja. Saudaraku, saya mendengar daripada leaders, daripada GBI Puri Indah Group. Saudaraku, ternyata dari semua cabang di rayon 1B, yang paling bersemangat itulah ibadah yang jam 10:30 di HOB. Oke, rasanya kok tidak seperti yang dikatakan para leaders. Jadi tolong ketika saya berkata, tolong katakan, yuk sama-sama katakan disengaja. Karena kalau itu kebun anggur, pasti disengaja hanya anggur, tolong katakan ya. Tidak boleh ada tanaman lain di sana. Karena itu disengaja, by His design. Dan semua kita mengerti, selembar rambut pun yang jatuh di kepala kita tetap in His control. Saudaraku, tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang coincidence dalam kehidupan ini. Anda ada di ruangan ini hari ini, saudaraku, mungkin ada di antara Anda, ya memang saya harus kebaktian, ya memang saya harus ke gereja. Tapi saya tahu persis, Anda disengaja oleh Tuhan untuk hadir di tempat ini. Karena prinsip kebun buah-buahan tidak ada yang koinsiden, pasti disengaja. Dan saya tidak pernah bisa lupa di satu hari, saya numpang teman sebetulnya.
Dan teman berkata bahwa karena lu yang numpang sama gue, jadi gue dulu yang harus datang ke klien. Aku bilang, ya. Dan ketika sampai di kliennya, teman saya berkata bahwa lu jangan ikut ke kantor yang akan gue tuju. Gue cuman sebentar, cuman nyerahin dokumen. Dan setelah itu gue balik lagi ke mobil. Jadi lu tunggu aja di mobil. Dan ketika saya tunggu di mobil, apa yang terjadi? Ternyata AC yang ada dalam mobil nggak tahu kenapa ngadat. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk ikut teman saya ke kantor yang dia tuju. Ternyata ketika dokumen diserahkan, yang terima Elsa. Gitu ceritanya. Dan ketika saya ketemu dengan Elsa, dan aku bilang sama temanku, karena sama-sama orang Bandung, aduh eta awewe teh mani gelis gitu, ngaburinya herang. Tenang, saudaraku, saya akan terjemahkan. Anda nggak perlu cari Google Translate. Oke, saudaraku, aku berkata itu perempuan cantik banget. Nggak ada yang di kampung kayak begitu. Dan Anda tahu respon daripada teman saya, jangan karena dia Kristen. Dan keluarga kamu tidak akan satu pun setuju. Karena kita Islam yang taat. Dan akhirnya ketika saya menikah, bukan Elsa yang menjadi Islam, tapi saya yang menjadi Kristen. Saudaraku, setuju nggak dengan saya? AC mati itu disengaja. Ngerti itu sih. Itu bukan koinsiden, itu sesuatu yang didesain. Dan ketika saya menikah di Karsa Pemuda, Betani ketika itu, saudaraku ya, saya beribadah di Betani Karsa Pemuda. Dan saya harus lewati satu jalan yaitu Palmerah untuk menuju ke Karsa Pemuda. Dan seperti biasa sebetulnya hari Minggu itu saya menuju Karsa Pemuda dan tiba-tiba di sebelah kiri sekitar Palmerah. Saya dapati ada satu keluarga yang sedang bergandengan tangan sebetulnya. Anaknya berusia 10 tahun melepaskan tangannya dan lari nyebrang. Dan nabrak spion mobil kami. Bukan saya yang nabrak, Kang. Tapi anak itu yang nabrak spion. Tapi yang menjadi traumatis bukan karena tabrakannya, tapi sekampung Palmerah keluar. Gebrak dan berkata tanggung jawab. Dan saya langsung bawa dan kita bawa ke Rumah Sakit Islam Jakarta di sekitar Semanggi ketika itu. Tetapi saudaraku, apa yang terjadi? Saya langsung bilang sama Elsa, sekali-kali lagi, mulai minggu depan saya nggak mau lagi ke Karsa Pemuda. Saya nggak mau lagi ke gereja di Karsa Pemuda. Kenapa? Karena kalau ke Karsa Pemuda harus lewatin jalan itu. Jadi itu sesuatu yang traumatis. Maka saya berkata kepada Elsa, katanya ayahnya Pak Niko buka gereja di Sawangan. Kita ke sana aja. Dan ketika sampai di Sawangan keadaannya berbeda banget sama dengan Senayan. Begitu hype, begitu happening. Begitu viral ketika itu. Di Sawangan orangnya sederhana. Sangat-sangat sederhana. Tetapi saya berkata lebih baik kita di sini aja daripada kita ke Senayan. 10 tahun kemudian ketika Pendeta Suwito ayah kandung daripada Pak Niko meninggal tanpa diduga. Saya menggantikan beliau jadi gembala sidang. Setuju gak dengan saya? Itu anak melepaskan tangannya. Itu dia sengaja. Kalau enggak saya gak bakal ke Sawangan. Tolong katakan ya. Segala sesuatu baik hisnya. Begitupun juga kebun buah-buahan. Disengaja. Dan ketika kita meresponi dengan benar. Semua yang baik di kebun anggur itu. Semua yang baik di kebun buah-buahan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Prinsip yang pertama disengaja. Yang kedua, catat dengan cepat. Yaitu yang namanya kebun buah-buahan pasti sekelompok pohon. Tolong katakan ya. Pasti sekelompok pohon. Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan ya. Let's say saudaraku ini 500 meter persegi kebun anggur. Setuju nggak dengan saya? Nggak mungkin cuma satu pohon. Pasti akan ada sekelompok pohon. Saudaraku, kalau Anda merindukan kehidupan, kebun buah-buahan Anda harus sekelompok. Kita harus punya komunitas rohani. Teman-teman muda yang ada di ruangan ini DNA, perhatikan. Catat dengan cepat. Seseorang yang ada dalam otoritas selalu ada di bawah otoritas. Kenapa pemuridan menjadi penting? Kenapa discipleship menjadi penting? Karena kita tidak akan pernah bisa berhasil sendirian. Tolong katakan ya. Pasti ada orang lain yang menolong kita untuk berhasil. Itu prinsip. Tapi begitu banyak anak muda hari ini, apa cool? Gitu-gitu keneh, gitu-gitu keneh. Katakan bersama dengan saya, gitu-gitu keneh, gitu-gitu keneh. Cool apa sih gitu-gitu aja komunitas rohani 10-2% yang membosankan gitu. Saudaraku tolong perhatikan. Kita butuh orang lain.
untuk mendoakan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Sejak tahun 94 gereja ini punya komsel namanya Family Altar. Saya bersyukur Elsa yang mengambil keputusan terlebih dahulu ikut FA. Sekian tahun kemudian anak kedua kami meninggal dunia, anak keempat kami meninggal dunia. Beberapa orang di gereja bilang gini, Muhammad Iza Solihin gak bakal kuat, pasti balik lagi ke Islam. Setelah ikut Kristen 2 anak mati. Pendeta GBI berkata sebentar lagi pasti balik lagi mualaf. Gak bakal kuat. Tapi hari ini saya masih tetap berdiri dan melayani Tuhan. Kenapa? Karena ada yang mendoakan. Iya gak sih? Karena ada yang memberikan kekuatan. Karena saya gak sendirian. Mungkin ada di antara Anda karena sudah reputasi teologi ya, sudah reputasi pelayanan bertahun-tahun. Aku langsung Tuhan saja. Prinsip kekristenan salib. Katakan bersama dengan saya salib. Anda bukannya vertikal tapi juga harus horizontal. Nah gimana Anda bisa horizontal kalau Anda menyendiri? Dan maaf, kalau Anda sudah anti komunitas rohani, komunitas iman, Anda sakit. Rohanimu sakit. Bukan kuat, sakit. Kenapa saya tahu? Saudaraku, saya ini penghobi ikan koi. Dan saya perhatikan saudaraku, kalau ada satu ikan koi memisahkan diri pasti sakit. Kalau sehat kumpul lagi. Anda nggak tahu, makanya saya kasih tahu. Itu ada ilmu perbinatangan. Dan kalau ada orang Kristen di gereja ini yang pengen sendirian, sakit, minimal sombong. Minimal sombong rohani. Minimal itu. Gak butuh pertolongan orang lain, gak butuh didoakan. Lihat tangan saya, yang sudah katakan ya. Let's say ini bara api, setuju dengan saya. Satu arang dipisahkan dari bara api, pasti mati. Itu prinsip rohani bu. Anda gak bisa sendirian bu. Ketika Anda kembali kepada kelompok Anda, pasti nyala lagi. Pasti nyala lagi. Itu prinsip. Karena kebun buah-buahan yang pertama, disengaja. Yang kedua, sekelompok. Prinsip yang ketiga, dicatat teman-teman DNA. Saudaraku, yang ketiga, yaitu buah tidak dinikmati oleh pohonnya. Tolong katakan ya. Yang menikmati saudaraku buah anggur bukan pohonnya. Yang menikmati saudaraku yang namanya jeruk bukan pohonnya, tapi yang di sekitar. Tuhan titipkan talenta, Tuhan titipkan kebiasaan, Tuhan titipkan waktu, Tuhan titipkan tenaga, biar dinikmati oleh orang sekitar. Tolong katakan ya. Dan itu pastinya paling pertama ada di komunitas. Buah tidak pernah dinikmati oleh pohonnya. Ibu saya sudah renta, usia hampir 80 tahun. Beberapa hari yang lalu saya kunjungin, dan setelah saya kunjungin, saya keluar dari rumahnya dan menuju carport. Dan saya dapati dari kejauhan ada sebuah pohon yang cukup pendek, pohon apel. Saudaraku, ranum banget itu buahnya. Ibu saya punya hobi beli tanaman di sebuah toko cukup terkenal namanya Tetot. Saya nggak boleh ngomong karena saya tidak di endorse. Kalau di endorse baru boleh bilang Trubus. Kalau di endorse, tapi karena kan nggak di endorse. Jadi ketika saya lihat tuh pohon dari Tetot, saya lihat dari jauh betapa ranumnya itu buah. Dan tahu ketika saya baru melangkah yang pertama, ibu saya bilang, "Ulah di kumah-kumahan cicing didinya. Tinggal ikan di kejauhan." Tenang, saya akan terjemahkan, itu bukan bahasa roh. Lihat dari kejauhan, jangan diapa-apain. Apalagi diambil. Setuju nggak dengan saya? Nggak ada gunanya kalau cuma jadi hiasan. Hidup Anda harus dinikmati. Anda punya kebiasaan, biar gereja menikmati. Punya waktu, gereja menikmati. Kalau enggak sakit rohani kita. Beneran. Dan saya berdoa, ini yang Tuhan inginkan. Ada sebuah transformasi, perhatikan ayatnya. Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Maka transformasi akan terjadi. Dari padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Bukannya kebun, ternyata menjadi hutan. Oh, ini dahsyat. Dan saya bersuka cita ketika Pak Niko berkata bahwa dalam satu dekade ke depan, 10 tahun mendatang Roh Kudus semakin tebal. Roh Kudus semakin kuat. Roh Kudus semakin dahsyat. Roh Kudus semakin sporadis akan menjamah secara otentik semua orang. Semua orang. Secara otentik itu akan mengalami perjumpaan soal mereka terima Yesus, terserah. Tetapi bagi kita yang percaya,
Anda akan diubahkan dari kebun, dari padang gurun menjadi kehidupan kebun buah-buahan. Karena setuju dengan saya, sorga bukan lokasi. Tolong katakan ya. Sorga adalah situasi. Perkawinanmu bisa menjadi sorgawi, keluargamu bisa menjadi sorgawi. Dan beberapa hari yang lalu ada sebuah podcast, saya dan Elsa diminta untuk menjadi narasumber. Ditanya, gimana perkawinan Pak Riza sama Ibu Elsa di awal perkawinan? Saya langsung jawab dengan dua kata yang saya tahu persis itu yang terjadi. Padang gurun. Padang gurun. Karena semua Anda tahu, saya keluar dari narkotik yang menguasai saya 20 tahun. Usia 12 saya sudah ngedar ganja, usia 12 saya sudah ngedar rohypnol. Saudaraku, 9 tahun perkawinan kami saya masih tetap menggunakan narkotik. KDRT menjadi sebuah keseharian. Di satu malam, saudaraku, karena sabu saya dibuang, heroin saya dibuang oleh Elsa, saya ambil senjata tajam dan akan ditusukkan. Bella putih saya masuk ke kamar dan berkata, "Papa stop, jangan siksa mama terus." Kata tersiksa itu memukul saya telak. Dan senjata tajam itu saya lepaskan. Yang saya ingat, Elsa bilang gini, "Yuk doa sekali lagi buat papa. Kita sudah 9 tahun doa buat papa, kita doa sekali lagi." Saya tidak ingat apa yang mereka doakan. Saya tidak ingat apa yang mereka nyanyikan. Tapi yang saya ingat setelah mereka mendoakan, mereka menumpangkan tangan atas saya. Dan ketika Roh Kudus turun atas saya, hidup saya diubahkan. Dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Berproses bersama dengan Elsa, berproses bersama dengan anak-anak, berproses sekarang dengan 2 cucu saya. Dan saya mengucap syukur dengan tanggal 9 April 2023 akan menjadi hari yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Kenapa? Karena itu hari Paskah. Hari Paskah saya berkhotbah seperti biasanya. Tapi malam minggu itu luar biasa. Kenapa? Karena Elsa berkata, "Pak tolong dong bantuin aku. Aku besok diundang 2 gereja untuk 4 kali khotbah." Dan Keisha putih saya, teman-teman DNA mengenal karena setahun sekali 2 kali melayani. Keisha berkata, "Pak besok papa pelayan kemana?" "Aku ke Kebon Siri dan Plaza Indonesia." "Pak aku numpang ya, aku juga ke MNC Tower karena diundang gereja yang ada di MNC Tower." Saudaraku, itu kebun buah-buahan. Bisa ngerti? Maaf, Elsa bisa diundang khotbah 2 gereja 4 kali kebaktian. Bukan karena suaminya pendeta, itu karena Roh Kudus. Loh kok gak ada yang amin? Saudaraku, anak saya diundang khotbah, saudaraku, itu bukan karena bapaknya pendeta. Tapi karena Roh Kudus, selalu katakan ya. Karena buktinya banyak, saudaraku, anak pendeta juga anaknya bergajulan kan gitu. Banyak juga saudaraku anak pendeta, saudaraku anaknya entah ada di mana. Ke gereja yang enggak, kepahitan. Saudaraku, kita enggak pernah tahu. Itu karena Roh Kudus. Dan saya on the way menuju Kebon Siri, aku pengen cek Bella tadi yang dalam cerita tadi. "Bella kamu kemana hari ini?" "Aku ini mau siap-siap. Karena aku diundang khotbah di OT Sunday Service. Di sebuah gereja." Aku tanya lagi, "Steven mana?" "Lagi mandi." Karena diundang khotbah. Juga di sebuah gereja di sekitar Serpong. Itu bukan kebun, itu udah jadi hutan. Nangkep gak sih? 2 cucu saya gak khotbah pastinya. Kayla cucu saya usia 11 tahun, tapi hari itu dia melayani sebagai asisten guru sekolah minggu. Usia 11 tahun, asisten guru sekolah minggu. Cucu saya, Kenneth, tidak berkhotbah, tapi minggu yang lalu dia main drum di ibadah raya Sawangan. Usia 8 tahun, tapi saya begitu yakin Kenneth kayaknya tidak akan jadi pengkhotbah, tapi pasti jadi pendoa. Kenapa? Karena kalau mesbah keluarga, kita tuh suka lihat-lihatan. Jangan sampai Kenneth yang angkat tangan dan minta dia berdoa, karena doanya lama banget. Kita selalu lihat-lihatan, jangan Kela, jangan Kenneth. Kita udah malam, besok pelayanan penuh, pokoknya jangan Kenneth. Tapi kalau Kenneth doa, Kim Jong Un didoain. Bayangin. Lah kita aja gak kenal sama Kim Jong Un. Kim Jong Un teh sahat tak wow gente. Dan aku saudaraku kalau dia doa Kim Jong Un, aku tuh, "Kenneth, kamu ngapain doain Kim Jong Un?" "Kenneth, kasihan orang Korea Utara karena nggak bisa gereja, karena biar Kim Jong Un dijamah Tuhan." Nanti begitu saudaraku. Kan luar biasa.
Kita kalau doa, saudaraku, tiba-tiba dia bisa ngebentak kita loh. Kalau doa jangan buka mata. Ini begitu, saudara. Nah kalau dia tahu kita buka mata, berarti dia buka mata kan gitu. Tapi setuju dengan saya, itu bukan lagi padang gurun, tapi kebun buah-buahan. Karena sorga bukan lokasi, tapi situasi. Tepuk tangan yang lebih pantas, karena itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Itu akan terjadi dalam perkawinanmu. Perhatikan, selalu di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Padahal nggak ada yang salah dengan keadilan. Tidak ada yang salah dengan keadilan. Tetapi ternyata keadilan itu menggambarkan kehidupan yang lama. Dengan satu kata, sesuatu yang kiasan, sesuatu yang figuratif. Dan secara literal diartikan bahwa yang namanya padang gurun adalah keadilan. Menurut saya nggak ada yang salahnya. Menurut saya. Tetapi ketika saya mulai searching, mulai browsing, saya mulai cari komentari, akhirnya saya memberikan satu kalimat untuk Anda. Perhatikan slide berikut ini, bagi yang tertarik boleh Anda foto. Saudaraku, karena yang namanya keadilan tidak akan pernah bisa dilakukan oleh siapapun. Tolong katakan dia, mungkin kepada dirinya sendiri. Ini juga kemungkinan. Agama saya yang lama memperkenalkan istri 4, asal adil, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena tidak seorang pun bisa berlaku adil. Tolong katakan ya. Hanya Tuhan. Karena dia adalah Allah yang setia dan manusia tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Kepada siapapun, mungkin kepada dirinya sendiri. Tetapi di tengah-tengah pencarian saya sampai pada sebuah titik cari Alkitab berbahasa Inggris agar memperkaya hidup saya. Perhatikan King James ternyata menerjemahkan kata keadilan tidak menggunakan kata justice, tapi menggunakan kata judgment. Sekarang saya mengerti. Lebih mengerti. Kenapa saudaraku, ketika dalam kehidupan padang gurun yang adanya judgment, yang adanya punishment, yang adanya condemnation, setuju dengan saya. Dalam kebun buah-buahan tidak ada penghakiman. Ternyata ini adalah soal agama dan kasih karunia. Karena apa itu agama? Menurut saya agama, temenang kitu, kudu kieu. Tenang Bu. Katakan pelan-pelan. Temenang kitu, kudu kieu. Saudaraku, apa sih agama? Banyak aturan. Banyak aturan. Saya dulu punya agama. Per 25 Februari 1989 percaya Yesus, saya tidak lagi punya agama. Tolong katakan amin. Karena kekristenan bukan agama. Tolong katakan ya. Kekristenan adalah hubungan. Yesus tidak datang untuk mendirikan agama. Dia mendirikan sorga di bumi. Yesus tidak mendirikan agama, dia tidak pernah jadilah Kristen, tidak pernah tercatat. Bahkan kata Kristen dari Kejadian sampai Wahyu hanya terus 6 kali, Kang. Tapi kata murid tercatat 320 kali. Anda bukan sebagai pemeluk agama, kita sebagai murid Kristus. Katakan kepada sebelah kanan kiri, bilang gini, ternyata kita nggak punya agama. Nah itu penting, teologianya benar-benar. Kita nggak punya agama, agama cuma kepentingan KTP karena harus diisi. Ya gak sih? KTP .2 karena harus ada isinya. Ya Kristen lah begitu. Padahal Kristen itu kata hinaan kepada jemaat di Antioquia. Jangan bangga ketika kita jadi orang Kristen. Karena kita menjadi murid-murid Yesus. Tepuk tangan begitu. Maka perhatikan saudaraku, inilah agama. Padang gurun, perhatikan slide berikut ini. Adalah kehidupan yang menuntut. Karena ini adalah agama. Tapi kebun buah-buahan, kasih karunia adalah kehidupan yang memberi. Karena dalam kasih tidak ada tuntutan, dalam kasih tidak ada penghakiman, dalam kasih tidak ada penghukuman, dalam kasih tidak ada intimidasi. Tolong katakan ya. Yang ada adalah memberi. Tapi di padang gurun adanya tuntutan karena itu agama. Pak Bu, sampai hari ini bukannya 10 hukum yang berlaku untuk orang Yahudi. 613 berapa? Pelan-pelan. Bagi bangsa Israel sampai detik ini yang berlaku bukan 10 perintah Tuhan. Tapi 613. Berapa? Ini doa saya. Tahun depan yang hadir hari ini. Ibadahnya tidak lagi di Kebon Ceruk. Tapi pindah ke Israel. Kok gak ada yang amin?
Kita kosongkan pokoknya. Bersama dengan Pastor Dio, rame-rame ibadah di Israel. Ketika Anda makan pagi di Israel, di depan Anda American breakfast. Jangan sekali-kali, walaupun Anda di Kembangan, kalau makan telur harus pakai kecap. Tetot. Karena saya tidak di-endorse oleh kecap Bango. Jadi, dan Anda mau bubuh kan? Dan ketahuan. Sama Rabi. Anda tahu? Itu bukan hanya piringnya saja yang dibanting. Anda yang diusir dari hotel. Karena tidak kosher. Itu bagian dari 613 aturan. Liar agama teh, temenang kitu, kudu kitu. Beneran. Anda nanti saudaraku sampai di Tiberias, nanti ada pasti dibawa ke Yardenit, tempat situs Yesus dibaptiskan. Dan Anda lihat nanti di Sungai Yordan ada yang namanya lele sebesar paha. Itu bukan lele usia 2000 tahun, bukan. Tetapi kenapa lele enggak ada yang makan? Karena lele itu ikan tidak bersisik. Itu bagian dari 613 aturan. Kenapa saudaraku di Israel tidak ada babi? Karena berkuku 4. Itu bagian dari 613 aturan. Mau saya jelasin lagi 610 lainnya? Capek banget saudaraku, itu agama. Temenang gitu, kudu gitu. Makanya muridnya pusing. Yang penting yang mana? Doa, kata Yesus. Kasihlah Tuhanmu dan kasihlah sesamamu. Itu keren. Maaf, Anda jangan berpikir kalau saya tidak diberkati, Anda kena kutuk. Maaf, kalau saya nggak ke gereja, saya kena kutuk. Teologi Anda salah. Kalau saya tidak perpuluhan, kena kutuk. Anda salah teologinya. Apa-apa saja yang kita beri, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tolong katakan ya, kita memberi karena sudah menerima. Cicing wae. Pak, ada video yang mungkin waktu dibikin nggak mikir. Datang ke Israel, nanya Rabi, katanya perpuluhan tidak perlu lagi. Jemaat yang kikir bersuka cita. Nah kan gak perlu lagi. Saudaraku, ini prinsip teologi yang memberi. Kita memberi karena sudah menerima. Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita persepuluhan karena kita mengasihi Tuhan. Tolong katakan ya, 100% gak pernah ribut, 10% ribut. Dan Anda tahu dampaknya. Itu gereja-gereja yang di pedalaman. Jemaatnya sekarang gak mau perpuluhan. Saudaraku, hamba Tuhan yang gak bisa makan. Cuman karena satu video singkat. Yang akhirnya dampaknya itu mengerikan. Pendeta-pendeta di pedalaman telepon kami. Bantu. Sekarang kita makan sehari aja sulit. Karena tidak lagi uang di rumah pembendaharaan. Setuju dengan saya, ketika kita ada di kebun kebuah-buahan, kita bukan lagi menuntut, tapi kita memberi. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan hidupnya dan hidup kita berkelimpahan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya punya pergumulan dengan asisten rumah tangga di rumah kami. Seorang laki-laki, usia 14 tahun bekerja. Udah gitu, saudaraku 2 tahun kemudian dia minta pamit. Pak, saya pamit mau kerja di tempat lain, yaitu di Cikarang. Ternyata di Cikarang jadi muncikari. Jadi geremo. Ambil gadis-gadis di kampung dijual di Cikarang. Dan beberapa masalah dengan orang tua gadis, akhirnya dia keluar dari Cikarang, kembali lagi ke rumah kami. Dan jadi pembantu di rumah kami sudah 17 tahun. 17 tahun. Dan 5 tahun terakhir, eskalasi tabiat padang gurunnya itu semakin tebal. Dia pecandu judi online, Kang. Waduh, itu repotnya luar biasa menghadapi orang yang di dalam rumah pecandu judi online. Yang jadi masalah, kita tuh sudah menganggap ini anak. Walaupun sekarang usianya sudah 34 tahun. Laki-laki 34 tahun. Saya kalau ngomongin dia sama beberapa orang, semua orang, Kang keluarin, Kang. Masa Kang membiarkan ada satu orang asing di rumah lama-lama karena judi online semua dijual kan barang Kang, dicuri Kang. Keluarin. Kita tuh cuma mikir sederhana. Saya bersama dengan Elsa di doa mesbah keluarga selalu kita doain.
Dia punya 5 tahun terakhir dia punya 3 motor dijual. Akhirnya apa, saudaraku, tukang tagih datang ke rumah. Kita direpotkan luar biasa. Dia punya handphone gonta-ganti digadein untuk judi online. Penagih hutang datang ke rumah. Aku cuma berpikir sederhana begini, 17 tahun hidup bersama dengan kami yang adalah pendeta, kok tidak ada sedikit pun yang memaparkan dia gitu loh. Kecuali dia 17 tahun terakhir jadi doyan makan babi, itu doang. Dan saya kalau bilang gini, lu ya kalau di kulkas babi gua udah ambilin, babi meleng dikit, habis. Aku bilang, lu makan babi, lu baptis dong. Ya supaya sah kan gitu. Dan apa itu? Enggak, saya nggak mau. Dan akhirnya itu menjadi pergumulan hidup kami. Selama 17 tahun. Tetapi 27 Mei, beberapa minggu yang lalu, dia WA istri saya jam 4 sore. Bapak mana? Saya mau dibaptis. Istri saya langsung telepon aku, Bu. Pak, ada berita besar. Ada berita besar, berita sukacita. Ini pembantu kita mau dibaptis malam ini juga. Saya ada pelayanan 10 hari Pentakosta di Tanjung Duren. Saya alami lawatan Tuhan, saya pulang ke rumah. Dan saya tanya, Lek beneran mau dibaptis? Benar. Di mana dibaptisnya? Di kolam koi aja. Ada fotonya. Ini adalah 7 jiwa bukan dari Kristen yang dibaptis di kolam koi rumah kami. Iya, saudara percaya saya. Next slide, ini udah sah nih. Yang ini belum sah, ini udah sah nih. Ini udah sah nih. Saudaraku, ini koi paling holy lah. Ini koi paling kudus menurut saya, paling Kristen lah di muka bumi. Akibatnya setelah ini 2 ikan kami wafat. Kayaknya dia harus tanggung dosa. 17 tahun kehidupan. 2 wafat, aduh didoain gak? Ya udah waktunya lah dipanggil Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku, sekarang hidupnya berubah luar biasa. Datang ya kalau ke gereja, bukan nyembahnya bukan begini, sambil begini. Lek, kenapa lu nyembah begini? Pegel Pak, tapi gitu saudara. Sekarang saudaraku di rumah kami suasananya beda. Sungguh besar pengorbananmu bagi. Pujian selalu ini anak. Setuju gak dengan saya kalau saya terus menuntut tidak akan pernah diselamatkan. Tapi Tuhan datang untuk memberi hidupnya. Itu pun juga dengan Anda. Harus dinikmati. Tepuk tangan yang lebih pantas. Saya akhiri dengan ayat. Teman-teman pemusik bisa mempersiapkan diri. Saudaraku, Yesaya 32 ayat yang ke-17 berkata, di mana ada kebenaran, di mana ada kebun buah-buahan, di situ ada ketenteraman, di situ ada ketenangan, di situ ada damai sejahtera. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minuman, tolong katakan ya. Tetapi soal damai sejahtera, soal ketenangan, soal ketenteraman. Pak, Bu, saya tahu persis banyak di antara Anda pebisnis. Ambil keputusan pada puncak ketenangan. Ketika Anda pengen marah, pengen mengambil keputusan, karena ada opportunity di depan. Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Tenang dulu. Karena ketika Anda pada puncak ketenangan, Anda sedang align dengan sorga. Anda sedang terhubung dengan Allah. Karena ayatnya tidak berkata berdoalah dan jadi tenang. Tapi ayatnya berkata jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Ngerti itu sih? Ayatnya tidak berkata puasalah dan jadi tenang, tidak. Tapi jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Maka saya berani bilang, slide berikut ini perhatikan. Tantangan boleh datang, persoalan boleh datang. Tapi ketika kita dalam ketenangan sepaket dengan jalan keluar, tolong katakan ya. Tolong katakan ya. Saudara, di kebun buah-buahan tidak ada persoalan, saya tidak janji. Di kebun buah-buahan tidak ada persoalan, saya tidak janji. Tetapi di kebun buah-buahan sepaket dengan jalan keluar. Tolong katakan ya. Maka saya berani bilang, GBI Sawangan tempat kami melayani. Saudara, hari ini tumbuh luar biasa. Ditolong COVID. Kalau nggak ada COVID, saudaraku, gereja kami tidak seperti hari ini. Tetapi saya tahu persis.
ketika kita melihat dalam setiap musim, ketika Tuhan anugerahkan ketenangan, pasti ada jalan keluar. Nanti Anda ke food court, di depan Anda ada menu a la carte. Pasti Anda akan tanya waiters, ada yang paketan enggak? Karena yang pertama komplit, yang kedua lebih ekonomis. Tenang, di kebun buah-buahan ada paket. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tetapi yang prinsip yang terakhir, silahkan foto karena ini penting. Kehidupan kebun buah-buahan bukan soal hal materi. Banyak orang hari ini mengejar materi, mengejar duniawi. Tapi rasa cukup, dan saya tahu persis rasa cukup hanya bisa kita dapatkan dalam Yesus. Katakan ya, Anda tidak akan pernah dapatkan di padang gurun yang namanya rasa cukup. Karena yang ada hanya menuntut dan merasa kurang. Menuntut dan merasa tidak adil. Tapi di kebun buah-buahan Anda akan rasa cukup karena ada Yesus yang mencukupkan. Karena kecukupan itu relatif, sangat relatif. Tapi saya berdoa agar semua Anda punya rasa cukup. Akhirnya gak greedy, akhirnya gak rakus, akhirnya gak korup. Dan mentalitas yang berubah. Awal tahun ini saya dikejar-kejar orang. Bukan untuk niat jahat, tapi untuk niat baik. Yang mana seseorang ini sudah tahu pelayanan kami. Dan berkata, Kang ini sudah pelayanan antar kota, antar provinsi, antar bangsa. Kayaknya Kang udah pelayanan segini lama, Kang layak. Dan tolong terima, ini berkat Tuhan. Kita mau gantikan mobil Kang Alphard. Dan saudaraku, saya tidak membalas dan saya tidak mengatakan ya. Dan saya juga tidak mengatakan tidak. Karena saya tidak membalas, dia telepon kakaknya. Kakaknya telepon saya dan mendesak. Terima Kang, ini adalah berkat dari Tuhan. Saya diam. Dan beberapa orang sudah menghubungi saya. Kang, semuanya udah disiapin. Sebentar lagi Kang ganti mobil. Saya diam. Dan akhirnya seseorang ini karena tidak ada keputusan dari saya kembali telepon. Dan berkata, Kang, ini berkat Tuhan. Terima. Tinggal terima aja. Di sebelah saya Elsa. Dan Elsa bilang gini, kamu kayaknya harus ngomong. Kenapa kamu tidak mengambil keputusan? Dan akhirnya saya terpaksa berbicara. Saya menolak Alphard itu. Karena saya tidak pernah bisa membayangkan. Saya ke gereja. Parkir di sekitar kitaran gereja. Menggunakan Alphard di tengah-tengah motor jemaat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin Pak. Saya bukan pendeta anti berkat. Bukan. Tetapi nggak mungkin rasanya saya kunjungan ke rumah jemaat ke gang sempit. Ke rumah jemaat dengan jalan yang becek. Pakai Alphard. Ini mentalitas yang berubah. Tolong katakan ya. Untuk apa Anda dapat dunia ini kalau kehilangan keselamatan? Karena berkat yang terbesar keselamatan. Berkat yang paling rendah itu materi. Tolong katakan ya. Kalau enggak salah fokus. Kalau salah fokus pasti menyimpang. Pasti menyimpang. Karena yang dikejar materi. Nggak pernah. Saya nggak akan jadi gembala sidang yang bangga. Ketika saya membuat perbedaan yang jauh dengan jemaat. Yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saya bahagia dengan mobil Sienta saya. Kemanapun nyampe. Tolong katakan amin. Tetap gak kehujanan, tetap gak kebanjiran, tetap gak kepanasan. Itu kebun buah-buahan. Senang bisa melayani Anda. Sampai ketemu 28 Agustus 2024. Bye-bye. I have to go. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dan imani. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Terima roh dari atas. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama
bersamamu Bapa. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Angkat tangan lebih tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, kami terima roh dari atas. Kau mulia, Perkawinan kami menjadi perkawinan, kebun buah-buahan, memulihkan pelayanan kami, apa saja yang kami kerjakan. bukan yang terluka. Terima roh dari atas. Sekali lagi dengan suara yang terbaik. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami percaya firman-Mu menumbuhkan iman kami Tuhan, dan kami semakin diteguhkan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hai Church, berikut merupakan pengumuman GBI Puri Indah untuk minggu ini. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut pengumumannya, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa, silakan scan QR Code di samping saya ini, yang nantinya akan didoakan dalam Intergen Prayer Night setiap hari Selasa jam 7 malam di GBI Puri Indah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi counter GBI Puri Indah. Hadirilah ibadah Women in Christ setiap hari Kamis jam 10 pagi di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Hai, aku Ruti Natania. Halo, saya dengan Beni Syawarjaya, gabung di KUL sejak awal tahun 2023. Aku bergabung di KUL ini di awal tahun 2023. Halo, nama aku Renita. Aku join KUL sejak 2020, tepatnya di Valentine's Day di tanggal 14 Februari. Saya merasakan komunitas ini sangat bisa membawa kami bertumbuh bersama. Sebab kalau pada hari Minggu kita mendengar pendeta berkhotbah hanya monolog. Aku memiliki kerinduan supaya apa yang aku dapat di ibadah raya Minggu, aku bisa banyak bertanya, banyak juga sharing hal-hal yang mungkin tidak bisa didapatkan sewaktu ibadah raya di hari Minggu. Harapanku adalah kita sama-sama bertumbuh, mengenal firman akan Kristus. Punya komunitas baru yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Yang pasti yang pertama aku pengen bertumbuh dalam Tuhan. Aku pingin banget, rindu banget punya komunitas yang positif. Yang kita sama-sama kita rindu untuk bertumbuh dalam Tuhan, memuji Tuhan. Di KUL ini kita sama-sama membangun satu dengan yang lain dalam kesehatian, dalam persaudaraan kasih Kristus. Bagi Bapak Ibu yang ingin join dalam KUL, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Diakonia Ministry GBI Puri Indah mengadakan kunjungan ke Gereja GBI Sewan, Tangerang.
pada hari Minggu 23 Juli 2023. Adapun kegiatan yang kami lakukan adalah melayani di gereja tersebut dan membagikan sembako kepada masyarakat sekitar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas semua dukungan dana dan doanya selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian informasi dari kami. Happy Sunday and God bless you. Kita angkat tangan kita. Maka sekarang pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang tak terbatas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan intim bersama Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Terima kasih. Happy Sunday.